Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama dengan Kakak Esther, Kakak Tresia di ibadah Minggu Pelayaran Anak. Pada hari ini adik-adik, sekarang adik-adik semuanya sudah siap belum kita mau beribadah? Adik-adik semuanya sudah siapkan Alkitabnya, kirim ciriannya. Nah adik-adik kita mulai ya ibadah kita pada hari ini. Untuk itu kita bangkit berdiri adik-adik. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 25. Kita nyanyikan 2 kali ya. kita puji Tuhan dari Kidung Ceria nomor berapa Kakak Esther? 27 adik-adik. Sedangkan burung yang kecil, nyanyinya bait yang ke-1 dan baitnya yang ketiga ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih sayang Tuhan yang boleh kami rasakan setiap hari. Tuhan Yesus, sekarang kami boleh duduk bersama-sama walaupun dari rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak pada hari ini. Tuhan Yesus, berkati kami masing-masing Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah Tuhan di dalam persekutuan kami, sehingga ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik boleh duduk ya. Nah, sambil kita mempersiapkan untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 100.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak kita semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman yang berasal daripada Tuhan. Melalui hamba-Mu ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus saja yang boleh memakai hamba-Mu ini, biar boleh menyampaikan firman ini Tuhan dengan seturut akan kehendak Tuhan. Berkati juga adik-adik layan yang ada di rumah Tuhan, buka hati pikiran mereka, ketenangan untuk mereka, sehingga mereka boleh mendengar, mengerti, dan memahami firman yang sebentar lagi akan kami sama-sama dengar. Terpuji Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami boleh berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang sudah siap dengan Alkitabnya? Kita sama-sama buka ya. Firman kita pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Kitab Mazmur, pasalnya yang 127, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kakak ulang ya adik-adik. Firman kita terambil dari Kitab Mazmur, pasal yang ke-127. Kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Adik-adik baca di rumah, kakak akan membacakan buat kita semua ya. Perikopnya berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Shalom adik-adik yang terkasih yang ada di rumah. Apa kabarnya? Sehat-sehat semua? Ya, puji Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya adik-adik. Nah adik-adik, tadi sudah kita baca bersama firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Nah adik-adik tahu apa tadi isi bacaan kita? Ya, tadi kita udah baca adik-adik ya, bahwa bacaan kita tadi yaitu tentang nyanyian Raja Salomo. Betul sekali. Siapa yang tidak kenal dengan Raja Salomo? Ayo adik-adik di rumah. Nah, kakak yakin kalian semua pasti sudah pernah mendengar tentang Raja Salomo. Ya, Raja Salomo itu yang menulis apa yang sudah kita baca tadi adik-adik. Ya, Mazmur 127 tadi ditulis oleh Raja Salomo. Ya, di situ berisi tentang nyanyian, puji-pujian Raja Salomo untuk siapa adik-adik? Untuk Allah. Dia ingin menyampaikan adik-adik di dalam nyanyiannya bahwa dia ingin menggambarkan tentang kuasa Tuhan yang luar biasa untuk Salomo. Iya, Allah telah memenuhi janjinya adik-adik kepada Raja Salomo untuk membangun bait Allah. Luar biasa adik-adik. Padahal Raja Salomo itu yang kita tahu adik-adik ya, Raja Salomo adalah raja yang besar, punya pasukan yang besar, yang banyak. Dia punya kekayaan yang luar biasa.
Nah, dengan semuanya yang dia miliki, dia mampu membangun bait Allah. Tapi Raja Salomo dengan kerendahan hatinya, dengan ketakutannya kepada Tuhan, ketaatannya kepada Tuhan, dia ingin menyampaikan bahwa bait Allah yang sudah berdiri, yang telah dibangun, bukan karena kuat dan kuasa Salomo bersama dengan pasukannya. Tapi apa adik-adik? Karena kuasa Allah. Nah, seperti bacaan kita yang ayat 1 dan ayat 2. Ayo kita baca sekali lagi adik-adik. Kita baca bersama ya. Ayat 1 dan ayat 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, apa ini artinya adik-adik? Nah, Tuhan itu akan memberikan berkat kepada mereka yang mau berpasrah diri kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Nah, adik-adik tahu tidak? Raja Salomo itu anak dari raja siapa? Iya, betul sekali. Raja Salomo itu adalah anak dari Raja Daud. Nah, pada masa itu anak laki-laki sangat berharga adik-adik. Ya, Raja Salomo kan anak laki-laki ya adik-adik. Nah, mereka itu sangat diharapkan oleh keluarga. Karena apa? Mereka itu yang nantinya akan melindungi keluarganya dan melindungi bangsanya. Nah, Raja Daud itu selalu mengajarkan kepada Raja Salomo adik-adik untuk selalu takut akan Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tuh, Raja Daud itu selalu mempersiapkan Salomo sedemikian rupa agar menjadi anak yang membanggakan dan mampu untuk melindungi keluarga bila dia sudah besar nanti. Nah, seperti orang tua kalian ya adik-adik, orang tua kita, mereka mengajarkan semua yang baik kepada anak-anaknya. Nah, tidak pernah kita diajarkan yang tidak baik kan adik-adik? Betul sekali. Ya, seperti Raja Salomo begitu juga adik-adik. Dia dipersiapkan oleh Raja Daud supaya dia menjadi raja yang besar. Nah, tapi itu semua tidak karena kuat dan kuasa Raja Daud. Dia berserah kepada Tuhan. Dia serahkan semuanya, anak-anaknya Raja Salomo hanya kepada Tuhan. Dia bermohon kepada Tuhan untuk Raja Salomo di masa depan adik-adik. Nah, anak-anak itu adalah anugerah, pemberian yang berharga dari Allah. Nah, adik-adik itu berharga buat orang tua karena orang tua merasa adik-adik itu pemberian dari Tuhan. Nah, kalian akan menjadi kebanggaan baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Nah, kalian juga akan menjadi tumpuan dan andalan orang tua untuk masa depan. Sama seperti Salomo tadi adik-adik, yang adalah anak Daud. Salomo meneruskan pekerjaan ayahnya, terutama untuk membangun bait Allah. Dan memang benar adanya adik-adik. Nah, bahwa bait Allah itu sesuai dengan janji Tuhan bahwa bait Allah dibangun pada zaman Raja Salomo. Dan pada masa Raja Salomo, bangsa Israel mengalami puncak kejayaannya. Semuanya hidup aman, semua hidup tentram, pokok semuanya damai adik-adik. Karena apa? Karena pemimpinnya yang diberkati oleh Tuhan, yaitu Raja Salomo.
Nah, tapi Raja Salomo tidak sombong adik-adik. Nah, Raja Salomo mengakui bahwa semua yang dia punya, semua kuasa yang dia miliki, itu semua adalah dari Tuhan. Nah, makanya di dalam bacaan kita tadi Salomo ingin menyampaikan bahwa sia-sialah semua usaha kita jika tanpa pertolongan Tuhan. Nah, betul itu adik-adik. Adik-adik baca sekali lagi nanti ya di rumah untuk ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Adik-adik, kakak mau tanya. Adik-adik tahu nggak apa itu harapan? Cita-cita lah. Harapan dan cita-cita. Adik-adik punya nggak? Nah, kakak mau tanya deh sama adik-adik. Apa sih cita-cita adik-adik kalau adik-adik udah besar nanti? Nah, boleh nggak kakak tanya? Sama siapa ya? Kakak mau tanya sama teman kalian ya. Sama Given Sitompul. Nah, Given, cita-cita Given kalau udah Given besar mau jadi apa, Dek? Hai teman-teman, hai kakak layan. Selamat hari Minggu. Given akan mengasih tahu cita-cita Given mau menjadi dokter. Oh, Given mau jadi dokter. Nah, pasti Given mau mengobati orang-orang yang sakit ya. Luar biasa. Nah, kalau Given mau jadi dokter, apa yang Given lakukan supaya cita-cita Given jadi dokter bisa tercapai? Yuk adik-adik, teman-teman kalian yang di rumah pengen denger loh. Harus belajar yang tekun, makan yang bergizi, berdoa sama Tuhan. Belajarnya harus pintar-pintar supaya cita-cita kita bisa terkabul. Dadah kakak layan. Oke, dadah semuanya. Terima kasih. Memang adik-adik, kita semua ini berbeda. Kita punya latar belakang yang berbeda. Keluarga kita berbeda. Kemampuan kita berbeda. Ada yang bisa belajar menjawab PR matematika dengan cepat. Ada yang bisa belajar dengan pelajaran IPA yang cepat. Ya, kita semua punya kemampuan yang berbeda-beda adik-adik. Warna kulit yang berbeda nih. Jenis rambut berbeda nih. Tinggi badan kita aja berbeda kan adik-adik. Kita semua berbeda ya. Tapi adik-adik harus ingat, Tuhan itu sayang sama kita. Dia tidak melihat perbedaan kita. Mau kita hitam, mau kita putih, mau kita rambutnya lurus, atau keriting, atau badannya rendah, atau badannya tinggi, mau yang cita-citanya pramugari, guru, dokter, pilot, atau presiden, atau apa saja, semua Tuhan Yesus sayang. Nah, semua Tuhan Yesus mau bantu. Asalkan, ayo, apa adik-adik? Tuhan minta satu saja dari kita. Minta satu saja dari adik-adik. Seperti tadi janji Tuhan dengan Salomo. Ayo, apa itu adik-adik? Nah, kita harus takut akan Tuhan. Nah, mengandalkan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Seperti siapa tadi adik-adik? Seperti Raja Daud dan Raja Salomo. Terlebih Raja Salomo. Berusaha dengan kerja keras dan juga hidup takut akan Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Gimana caranya kakak kalau mau jadi dokter, jadi guru, jadi pramugari atau apa saja? Nah, caranya pastinya apa? Harus rajin, tekun, giat belajar. Jangan malas adik-adik. Kalau adik-adik dikasih tugas sama ibu guru, itu harus dikerjakan. Kalau dikasih tahu sama mama dan papa, jangan main HP terus. Jangan nonton TV terus. Itu benar adik-adik. Karena apa? Mama dan papa itu sayang sama adik-adik. Supaya matanya adik-adik nih jangan rusak gara-gara HP atau sering nonton TV. Nah, kalau sudah mata adik-adik rusak, nah apa mungkin adik-adik bisa menjadi pramugari?
atau jadi polisi, atau jadi dokter, atau jadi pilot. Nah, pastinya akan lebih susah dibandingkan dengan mata kita yang sehat, ya kan adik-adik? Apalagi itu tadi teman kalian Given. Nah, Given kalau mau jadi pramugari tidak boleh main HP terus, tidak boleh nonton TV terlalu dekat, supaya mata Given tidak rusak. Gitu juga dengan adik-adik yang lain yang misalnya mau jadi pilot atau mau jadi polisi. Ya, harus dengar-dengar apa kata guru, harus dengar-dengar apa kata orang tua. Karena mereka semua menginginkan yang terbaik buat adik-adik. Terlebih untuk adik-adik boleh mencapai cita-cita. Selain rajin belajar, patuh orang tua, apalagi adik-adik? Ya, kita harus rajin berdoa kepada Tuhan. Nah, coba adik-adik buka di Filipi 4 ayat 6. Ya, Filipi 4 ayat 6. Di situ berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur." Adik ingat ya, di Filipi 4 ayat 6. Adik-adik harus hafal ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, makanya kamu harus percaya bahwa Tuhan pasti menolongmu untuk menggapai cita-citamu. Asalkan itu baik dan kamu tetap berserah kepada Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita untuk mencapai cita-cita yang terbaik buat kita di masa depan. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kakak ajak kalian semua kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 222. Kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang keempat. Sambil kita mengumpulkan persembahan ya Kakak Esther ya, kita bernyanyi
setuju, kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Kami telah Engkau sempatkan untuk belajar yang benar. Tolonglah kami menerapkan apa yang sudah didengar. Tuhan berkati pelajaran hingga tercapai maksudnya, yakni menjadi persiapan masa depan di dunia. Adik-adik, kakak ajak sekarang kalian duduk yang manis ya. Kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita mau menaikkan doa syukur kita adik-adik. Lipat tangannya, kita berdoa syafaat. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan akan hari yang indah pada saat ini. Engkau senantiasa mengizinkan kami bersama dengan adik-adik layan, kami boleh melaksanakan ibadah kami secara online, meski di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan kami boleh menaikkan nyanyian kami, doa kami, serta boleh mendengarkan firman yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan akan ajaran-Mu melalui Salomo, di mana kami harus selalu takut akan Tuhan, berpegang teguh kepada Tuhan, meletakkan semua pengharapan akan cita-cita kami hanya kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan akan menempatkan kami menjadi orang yang terbaik di waktu yang tepat, masa yang tepat. Biarlah kami Tuhan selalu diyakinkan dalam ketekunan kami, selalu giat, selalu rajin dalam belajar, sehingga apa yang kami dapat melalui ilmu pengetahuan boleh menjadi bekal kami menggapai masa depan dan cita-cita kami yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih sayang Tuhan yang tanpa membeda-bedakan kami, anak-anak-Mu ini Tuhan, meski kami berbeda warna kulit, berbeda jenis rambut, apapun itu Tuhan perbedaan kami, Engkau sayang semua anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa, kami memohon Tuhan akan perlindungan Tuhan atas bangsa dan negara kami pada saat ini. Kami yakin Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami akan COVID-19, Tuhan ada di dalamnya, menjaga melindungi kami anak-anak Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh terjauh daripada virus COVID-19 ini. Tuhan, mampukan bangsa dan negara kami yang pada saat ini Tuhan sedang menyiapkan vaksin untuk boleh menjadi pengobatan bagi mereka yang saat ini mengalami kelemahan tubuh karena COVID-19. Tuhan, tolong mampukan semua tim yang membuat vaksin ini sehingga semua boleh berjalan lancar dan pada nantinya boleh dipakai untuk pengobatan, bahkan untuk daya tahan tubuh bagi mereka semua bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja kami GPIB Immanuel Kota Baru. Persekutuan kami ini Tuhan, biarlah Engkau pakai boleh menjadi berkat, terang dan garam di dunia ini. Sehingga Tuhan, kami dimampukan selalu bermanfaat, selalu berkarya di dalam segala kehidupan kami. Sikap kami, tutur bicara kami, semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat adik-adik lain semua yang ada di mana-mana tempat, baik di rumah, dimanapun mereka. Berkati mereka Tuhan dengan kesehatan, kekuatan yang hanya daripada Tuhan.
Begitu juga dengan orang tua mereka Tuhan, mama dan papa, sehingga mereka semua Tuhan di dalam keluarga selalu bersuka cita di dalam kuasa perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka adik-adik layan yang dalam seminggu pekan ke depan sedang merayakan ulang tahun pertambahan usia mereka. Tuhan berkati mereka di dalam usia yang baru, sehingga kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan boleh mereka rasakan sukacita di dalam usia mereka yang baru mereka nikmati dalam pertambahan usia ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga saat ini Tuhan anak-anak layan yang mengikuti ujian tengah semester. Biarlah semuanya dari kegiatan belajar, apa yang mereka boleh dapatkan, boleh mereka ikuti semua ujian ini dengan baik, sehingga mereka boleh memperoleh nilai dan semua yang terbaik dari usaha yang boleh mereka kerjakan. Terima kasih juga Tuhan buat kami kakak-kakak layan. Engkau berkati di mana-mana kami tempat. Engkau berkati kami dalam ketekunan kami Tuhan, sehingga kami boleh memberikan hati pikiran kami semuanya untuk pelayanan kami dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga atas kesempatan yang boleh Engkau pakai kami Tuhan, tangan kami yang kecil untuk memberi persembahan. Meskipun kecil Tuhan, sederhana, tapi biarlah ini semua berkenan di hadapan Tuhan untuk pelebaran kerajaan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini jauh daripada sempurna. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak selalu menjadi anak-anak Tuhan dan memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Sempurnakan doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pesan dari kakak ya buat adik-adik. Nah, jangan berhenti untuk mencapai cita-cita. Bermimpilah setinggi-tingginya untuk cita-cita kalian. Tapi jangan lupa selalu rajin, giat dan tekun berusaha dengan cara belajar. Dan jangan lupa kalian juga harus percaya bahwa Tuhan pasti menolong kalian untuk menggapai cita-citamu. Asalkan itu baik dan kamu tetap berserah kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita untuk menggapai cita-cita kita. Ayo adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Tapi sebelumnya kakak ajak kalian semua bangkit berdiri, ya kan Kakak Esther? Ayo kita berdiri, kita siapkan hidung cerianya. Kita bernyanyi dari nomor 184, bait yang pertama dan bait yang keempat. Bermacam-macam anak di dunia. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sama makan dan putih kulitnya, yang hitam atau putih rambutnya berbeda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Jadi hadapan Tuhan kita semuanya, tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun bernyanyi memuji namanya. Nah, adik-adik sudah siap kan? Kita sudah tadi puji Tuhan. Sekarang Kakak Esther, kita lipat tangan ya. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh beribadah dari awal pertengahan hingga saat ini Tuhan. Kami akan mengakhirinya. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengar boleh menjadi suluh langkah kehidupan kami. Dan Tuhan ajarkan kami selalu untuk berpegang teguh kepada firman-Mu Tuhan, seperti Salomo, takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Berkati kami semua dalam kehidupan kami seminggu ke depan, dan kiranya hanya Tuhan saja yang menjadi perlindungan di dalam setiap langkah hidup kami. Terpuji Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mohon sempurnakan doa kami. Amin.